Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Pratama dengan NIM 2520079. Saya berasal dari kelas PTIK 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar data mining. Yang pertama, pengertian data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nama alternatifnya yaitu Knowledge Discovery atau Mining in Database atau KKD. Knowledge Extraction, Data atau Pattern Analysis, Data Arkeologi, Data Dredging, Information Harvesting, Business Intelligence, dan lain-lain. Banyak konsep dan teknik yang digunakan dalam proses data mining. Proses tersebut membutuhkan beberapa langkah untuk mendapatkan sebuah data yang diinginkan. Dalam proses KKD tersebut termasuk melakukan pembersihan data, integrasi data, seleksi data, transformasi, pengembangan data, evaluasi pola, dan presentasi pengetahuan. Selanjutnya, fungsi data mining. Data mining memiliki banyak sekali fungsi. Untuk fungsi utama sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, deskriptif, dan yang kedua, prediktif. Untuk fungsi lainnya akan dibahas, yaitu satu, deskriptif. Fungsi deskriptif dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dengan menggunakan fungsi deskriptif data mining, maka nantinya bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lain, jika pola yang berulang dan bernilai, itulah karakteristik sebuah data bisa diketahui. Yang kedua, prediktif. Fungsi prediktif merupakan sebuah fungsi yang bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum kita ketahui nilai ataupun jenisnya. Fungsi ini dikatakan sebagai fungsi prediktif, sama halnya dengan melakukan prediktif analisis. Fungsi ini bisa digunakan untuk memprediksi sebuah variabel tertentu yang tidak ada dalam suatu data. Sehingga fungsi ini memudahkan dan menguntungkan bagi siapapun yang memerlukan prediksi yang akurat untuk membuat hal penting tersebut menjadi lebih baik. Fungsi data mining yang lainnya yaitu
characterization, discrimination, association, classification, clustering, outlier, dan trend analysis, dan lain-lain. Multidimensional concept description atau berfungsi untuk menggeneralisasikan, meringkas, dan membedakan karakteristik data, dan lain-lain. Frequent patterns, association, correlation. Selanjutnya classification dan prediction, yaitu berfungsi untuk menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep untuk prediksi masa depan. Misalnya mengklasifikasikan negara berdasarkan iklim atau mengklasifikasikan mobil berdasarkan jarak tempuh gas. Cluster analysis, membuat data group untuk membentuk kelas baru. Misalnya memaksimalkan kesamaan intrakelas dan meminimalkan kesamaan antar kelas. Selanjutnya outlier analysis, yaitu objek data yang tidak sesuai dengan perilaku umum dari data dan bisa berguna dalam mendeteksi penipuan dan juga menganalisis peristiwa langka. Selanjutnya trend dan evaluasi analisis, yaitu misalnya analisis regresi atau mining penambangan pola berurutan seperti kamera digital atau analisis periodisitas dan analisis berbasis kesamaan. Yang terakhir order pattern directed or statistical analysis. Baru selanjutnya metode data mining. Dalam melakukan pengumpulan informasi tentunya terdapat metode. Metode tersebut akan membantu dalam proses menemukan data, dan data mining akan menyediakan perencanaan dari ide hingga implementasi akhir. Metode data mining pertama yaitu proses pengambilan data. Tadi sudah saya jelaskan di atas tentang KKD atau Knowledge Discovery in Database. Dengan KKD tersebut itulah kita dapat melakukan proses pengambilan data. Proses atau tahapan-tahapan tersebut dimulai dari data mentah dan berakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah diolah. Proses tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data cleansing, yaitu proses di mana data-data yang tidak lengkap, mengandung error, dan tidak konsisten lalu dibuang dari koleksi data. Dan juga diketahui data life cycle management untuk mengetahui tentang pengelolaan data. Yang kedua, data integration atau proses integrasi data di mana yang berulang akan dikombinasikan. Yang ketiga, selection, yaitu proses seleksi atau pemilihan data yang relevan terhadap analisis untuk diterima dari koleksi data yang ada. Baru yang keempat, data transformation, atau yaitu proses transformasi data yang sudah dipilih ke dalam bentuk mining, prosedur, melalui cara dan agresi data. Yang kelima, data mining, yaitu proses yang paling penting di mana akan dilakukan berbagai teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna. Yang keenam, pattern evaluation, yaitu sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah ditemukan dengan identifikasi berdasarkan measure yang telah diberikan. Selanjutnya yang ketujuh, knowledge presentation, yaitu merupakan proses tahap akhir, dan dalam hal ini digunakan teknik visualisasi yang bertujuan membantu user dalam mengerti dan menginterpretasikan hasil dari penambangan data.
Baru metode yang kedua yaitu teknik dalam proses penambangan data. Yang pertama, predictive modeling. Terdapat dua teknik yaitu classification dan value prediction. Baru yang kedua, database segmentation, yaitu melakukan partisipasi database menjadi sejumlah segmen, cluster atau rekor yang sama. Ketiga, link analysis, yaitu sebuah teknik untuk membuat hubungan antara rekor yang individu atau sekumpulan rekor dalam database. Yang keempat, deviation detection, yaitu sebuah teknik untuk mengidentifikasi outlier yang mengekspresikan sebuah deviasi dari ekspektasi yang sudah diketahui sebelumnya. Selanjutnya yang kelima, nearest neighbor, yaitu teknik yang memprediksi pengelompokan. Teknik ini sendiri merupakan teknik yang tertua yang digunakan dalam data mining. 6. Clustering, merupakan teknik untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kriteria masing-masing data. 7. Decision tree, yaitu merupakan teknik generasi selanjutnya, di mana teknik ini adalah sebuah model prediktif yang dapat digambarkan seperti pohon. Setiap mode yang terdapat dalam struktur pohon tersebut mewakili sebuah pertanyaan yang digunakan untuk menggolongkan data. Selanjutnya, permasalahan dalam data mining. Dalam mengumpulkan informasi dan melakukan penambangan data, yang nantinya data tersebut berguna ke depannya, banyak sekali permasalahan yang bisa ditemukan saat melakukan penambangan data. Masalah yang dapat ditemukan dalam data mining tersebut adalah yang pertama, metodologi mining atau menambang berbagai jenis pengetahuan dari berbagai tipe data. Yang kedua, kinerja, yaitu efisiensi, efektivitas, dan skalabilitas. Selanjutnya, evaluasi pola, yaitu masalah ketertarikan memasukkan pengetahuan latar belakang. Selanjutnya, menangani kebisingan dan data yang tidak lengkap. Selanjutnya, metode penambangan paralel, distribusi dan tambahan. Selanjutnya, integrasi pengetahuan yang ditemukan dengan yang ada. Baru yang kedua, user interaction, yaitu bahasa query penambahan data dan penambangan ad hoc. Selanjutnya, ekspresi dan visualisasi hasil penambangan data. Lalu terakhir, penambangan pengetahuan interaktif di berbagai tingkatan abstraksi. Ketiga, application and social impact, yaitu penambangan data khusus domain dan penambangan data tak terlihat. Selanjutnya, perlindungan keamanan data, integritas, dan privasi. Terakhir, contoh penerapan data mining. Penambangan data bisa digunakan di berbagai sektor, mulai dari sektor bisnis, manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Berikut ini penerapan data mining di berbagai sektor. Yang pertama, market analysis dan manajemen dalam sektor pemasaran. Biasanya data mining digunakan untuk pemasaran target, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, analisis pasar, cross-selling, dan segmentasi pasar. Target pemasaran misalnya menemukan kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik yang sama, yaitu misalnya minat, tingkat pendapatan, kebiasaan belanja, atau menentukan pola pembelian pelanggan dari waktu ke waktu yang sering dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya, analisis lalu lintas pasar, yaitu menemukan hubungan
atau hubungan antar produk penjualan dan prediksi berdasarkan asosiasi tersebut. Selanjutnya, profiling pelanggan, yaitu jenis pelanggan apa yang membeli produk apa, atau pengelompokan atau bahasa lainnya klasifikasi. Analisis kebutuhan pelanggan, misalnya mengidentifikasi produk terbaik untuk berbagai kelompok pelanggan, seperti memprediksi faktor apa yang akan menarik pelanggan baru, seperti penyediaan informasi ringkasan, membuat laporan ringkasan multidimensi, dan informasi ringkasan statistik yang cenderung dan variasi pusat. Yang kedua, contohnya corporate analysis dan risk management. Dalam penerapan data mining, di sektor perusahaan biasanya digunakan untuk prediksi, retensi pelanggan, underwriting yang lebih baik, kontrol kualitas, analisis kompetitif, dan lain-lain. Misalnya seperti perencanaan keuangan dan evaluasi aset. Misalnya menganalisis dan memprediksi arus kas, analisis klaim kontingensi untuk mengevaluasi aset, analisis rasio keuangan, trend analisis, dan lain-lain. Planning perencanaan sumber daya, misalnya merangkum dan membandingkan sumber daya dan pengeluaran. Selanjutnya, persaingan, seperti memantau pesaing dan arah pasar dengan mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas dan penetapan harga berbasis kelas prosedur dan mengatur strategi penetapan harga di pasar yang sangat kompetitif. 3. Fraud detection dan mining unusual patterns. Data mining juga berfungsi untuk mencari dan mendeteksi fraud pada sebuah sistem, yaitu dengan menggunakan data mining. Maka bisa melihat dari jutaan transaksi yang masuk. Seperti pendekatan itu adalah clustering dan konstruksi model untuk penipuan, dan analisis outlier. Baru kedua, aplikasi, yaitu layanan kesehatan retail, layanan kartu kredit, telekom, seperti asuransi otomatis, pencucian uang, asuransi kesehatan, telekomunikasi, analisis pola yang menyimpang dari norma yang diharapkan, lalu industri retail, dan lain-lain. Baiklah, itulah beberapa informasi tentang data mining. Jadi data mining itu seperti penambangan data yang mengelola data untuk digunakan baik dalam usaha maupun perusahaan yang besar. Baiklah, ya, itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Yudi Pratama dari kelas PTKC mengakhiri penjelasan saya dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.